Jumpa lagi bersama aku Yayu Imam Mardiana yang akan selalu bicara tentang spiritual dan masalah-masalah kehidupan kita dalam sehari-hari. Di video ini aku akan membahas tentang cara sembuh dari penyakit selingkuh. Kamu sangat menyayangi dan mencintai pasangan kamu. Kamu tidak ingin menyakiti hatinya. Kamu tidak ingin kehilangan, apalagi berpisah dengan pasangan kamu. Kamu ingin menjadi seorang kekasih yang setia pada pasangannya. Tapi entah kenapa kamu selalu saja melakukan perselingkuhan. Atau kamu sedang mendalami ilmu agama. Kamu ingin bertobat. Kamu tahu kalau berzina dan berselingkuh itu adalah dosa besar. Tapi entah kenapa kamu selalu saja melakukan perselingkuhan lagi dan lagi. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa sembuh dari penyakit selingkuh? Sebelum aku lanjutkan pembahasannya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, kasih like, dan aktifkan tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi dari aku seputar masalah kehidupan kita dalam sehari-hari. Kalau sudah, aku lanjutkan. Yang pertama, apapun yang kita lakukan, dalangnya adalah pikiran kita sendiri. Semuanya hanyalah permainan dari pikiran kita. Seharusnya kita tidak boleh dipermainkan oleh pikiran kita, tapi kitalah yang harus bisa mengendalikan pikiran. Contoh, dulu aku ingin sekali makan enak. Apapun yang aku makan, semuanya terasa biasa-biasa saja dan tidak enak. Sampai aku makan dari warung satu ke warung lainnya, tapi semuanya rasanya sama saja, biasa-biasa saja. Akhirnya aku merubah cara berpikirku. Aku makan dengan penuh syukur. Alhamdulillah aku dapat rezeki makanan. Alhamdulillah aku masih dikasih kesehatan sehingga aku bisa menikmati makanan ini. Selain bersyukur, aku juga makan dengan penuh cinta kepada orang yang telah memasak makanan ini. Orang yang memasak pasti sudah bersusah payah memasak masakan ini dengan penuh cinta dan membuatnya sebagai hidangan yang enak. Dan semenjak itu, apapun yang aku makan, semuanya terasa sangat nikmat. Contoh lagi, keluargaku tidak pernah mengajak aku bermusyawarah setiap ada masalah atau merencanakan sesuatu. Dulu aku selalu merasa marah, tersinggung, sakit hati, karena merasa tidak dianggap, merasa disepelekan. Tapi setelah aku merubah cara berpikirku, aku jadi merasa bersyukur karena tidak pernah diajak bermusyawarah. Aku jadi tidak repot dan bisa fokus dengan diriku sendiri. Dan tidak ada lagi tersinggung dan marah, apalagi sakit hati. Begitu juga dengan perselingkuhan. Dulu kalau aku melihat laki-laki yang ganteng, yang gagah, aku selalu ingin memilikinya. Atau istilah Jawanya itu ngiler, ngeces. Tapi setelah aku merubah cara berpikirku, semua laki-laki itu sama saja. Seganteng apapun, segagah apapun, pasti yang dinikmati sama aja itunya.
Dan baik laki-laki maupun perempuan, kalau didandani, dirawat baik-baik, pasti juga akan uh, lebih ganteng, lebih cantik, dan lebih menarik. Begitu juga sebaliknya, baik laki-laki maupun perempuan, kalau tidak dirawat atau tidak didandani, pasti juga hasilnya jelek. Nah, semenjak aku merubah cara berpikirku seperti itu, aku tidak lagi bisa membedakan antara laki-laki ganteng dan laki-laki yang biasa-biasa saja. Semua terasa sama saja. Secara logika, aku masih bisa membedakan, oh ini ganteng, ini biasa saja. Tapi di dalam perasaan itu sudah tidak ada lagi rasa-rasa ingin memiliki antara satu dan satunya lagi, alias biasa-biasa saja. Begitu juga ketika kita bersama pasangan kita. Mungkin kamu lagi pengen bercinta, tapi pasangan kamu lagi tidak bisa. Mungkin pasangan kamu lagi capek atau sakit, atau ada urusan di luar kota, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini kamu jangan lagi terus-terusan memikirkan soal berhubungan badan. Tapi alihkan pikiran kamu untuk memikirkan hal-hal yang lain. Misalnya saja kamu mengerjakan sesuatu yang lain, berolahraga atau merencanakan masa depan atau memikirkan pekerjaan. Begitu juga sebaliknya, kalau kamu lagi nggak pengen bercinta tapi pasangan kamu lagi minta atau lagi pengen, nah kamu harus fokuskan pikiran kamu ke hubungan badan untuk menaikkan gairah nafsu kamu. Nah, itu tadi adalah cara atau contoh-contoh mengendalikan pikiran ala aku. Nah, teman-teman semua bisa dengan cara teman-teman sendiri sesuai dengan keadaan dan situasi. Yang kedua, selalu dalam keadaan sadar dan jangan sampai lengah. Yang aku maksud selalu dalam keadaan sadar di sini adalah selalu menyadari apapun yang kita lakukan saat ini. Selalu berada di sini saat ini. Contoh, misalnya kita lagi menyapu, nah tangan kita menyapu, pikiran kita juga harus fokus dengan apa yang kita sapu. Jangan tangan kita menyapu, tapi pikiran kita kemana-mana. Nah, ini hasilnya nanti juga tidak bagus. Begitu juga dengan soal perselingkuhan. Kalau kamu ingin menjadi pasangan yang setia, maka kamu harus tetap menjaga kesadaran kamu. Selalu menyadari apapun yang kamu lakukan saat ini. Misalnya saja, dalam suatu keadaan kamu diharuskan untuk bekerja sama dengan lawan jenis, atau kamu berada di situasi di mana kamu harus bersama-sama dengan banyak lawan jenis. Nah, dalam keadaan seperti ini, penting buat kamu untuk menjaga kesadaran kamu. Selalu menyadari apapun yang kamu lakukan saat ini. Misalnya saja kamu ingin ngomongin pekerjaan. Nah, fokus aja dengan pekerjaan yang ingin kamu bicarakan. Atau kamu sedang bercanda. Nah, bercandanya juga harus biasa saja. Jangan bercanda yang mengandung porno misalnya, terus mengandung merayu-rayu atau bermesra-mesra dan lain-lain sebagainya. Juga harus bisa menjaga jarak. Jangan sampai kamu terlena.
keasikan ngobrol-ngobrol, selalu bersama, bercanda-canda, dekat-dekat, tahu-tahu sudah masuk ke dalam jurang perselingkuhan. Dan kamu menyesalnya dan menyadarinya ketika semuanya sudah terlambat, ketika rumah tanggamu sudah diambang kehancuran dan dia, selingkuhan kamu, sudah tidak bisa lagi lepas dari kamu. Baru kamu menyadarinya. Yang ketiga, kalau kita menjalin hubungan dengan seseorang, jangan cuma karena takut kehilangan dia. Mungkin karena dia mempunyai suatu kelebihan ini dan itu. Kalau kamu berumah tangga, jangan cuma takut kalau rumah tangga kamu berantakan. Mungkin karena anak, karena orang tua, karena malu kalau sampai orang luar mengetahui bahwa rumah tangga kamu berantakan dan lain-lain sebagainya. Tapi letakkan pasangan kamu di dalam hati kamu, di dada kamu dengan penuh cinta. Dengan begitu, kamu akan merasa bahwa pasangan kamu selalu ada di dekat kamu dan di samping kamu. Ya, meskipun kamu dan pasanganmu berada di tempat jauh, tapi kamu selalu merasa bahwa pasanganmu ada di dekat kamu, mengawasi kamu, dan memperhatikan kamu. Ada teman aku laki-laki, dia bercerita, dia pernah diajak temannya di suatu tempat hiburan malam, di mana di situ banyak sekali PSK. Dia, laki-laki itu, diajak ke kamar oleh salah satu PSK. Ketika mereka akan berhubungan badan, tiba-tiba laki-laki itu teringat dengan anak dan istrinya. Dan langsung saja laki-laki itu menangis dan semua anggota tubuhnya melemas. Akhirnya laki-laki itu meninggalkan PSK itu setelah dia membayar dengan sejumlah uang tanpa melakukan apapun. Nah, inilah contoh karena dia menempatkan pasangannya di dalam hatinya dengan penuh cinta. Begitu juga kalau kamu ingin bertobat, ingin menjadi manusia yang lebih baik, ingin berhenti melakukan dosa-dosa seperti berzina dan lain-lain sebagainya. Kalau kamu juga ingin selalu dekat dengan Tuhanmu, maka jangan cuma sekedar kamu takut dosa dan ingin mendapatkan pahala. Jangan cuma sekedar kamu takut masuk neraka dan ingin masuk surga. Jangan cuma hanya karena kamu takut nantinya dihajar oleh malaikat. Kamu harus meletakkan Tuhan di dalam hati kamu, di dalam dada kamu dengan penuh cinta. Setiap nafas yang kamu hembuskan dan kamu hirup, setiap detak jantungmu harus menyebut nama Tuhan. Dengan begitu, kamu akan merasa selalu dekat dengan Tuhanmu. Meskipun kamu sendirian, tapi kamu akan merasa selalu ada yang menemani kamu, selalu ada yang menjaga kamu, mengawasi kamu, dan membimbing setiap langkahmu. Dan tentu saja kamu tidak akan berani lagi melakukan hal-hal yang negatif. Berzina, apalagi berselingkuh. Nah, itu tadi adalah cara sembuh dari penyakit selingkuh.
Sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Sampai jumpa, terima kasih.